Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, pada akhir-akhir ini, ketegangan antara Iran dan Israel semakin nampak, teman-teman. Nah, ini juga dampak dari perjuangan dari laskar-laskar yang ada di Palestina, salah satunya yaitu Hamas. Nah, Iran menggempur besar-besaran terhadap Israel. Namun anehnya, Israel justru tidak mampu atau tidak berani untuk membalasnya. Padahal dari sisi kekuatan sebetulnya sama-sama kuat. Namun pihak Israel memilih untuk tidak melawan. Saudaraku sekalian, peperangan antara Palestina dan Israel ternyata sudah menyita banyak waktu. Sejak meletusnya peperangan Israel dan Palestina di Gaza, tanpa kita sadari, sudah genap 1 tahun sampai hari ini. Walaupun peperangan ini tidak imbang, karena dari sisi performa dan kelengkapan senjata, pihak Israel jauh lebih unggul dibandingkan dengan kekuatan Hamas yang menggunakan senjata ala kadarnya dan rakitan sendiri, yaitu menggunakan pipa ledeng. Dan senjata rakitan ini mudah ditaklukkan oleh pihak Israel. Namun walaupun demikian, dengan keterbatasan dan ketidakseimbangan antara Hamas dan Israel, pihak Israel juga belum mampu mencapai tujuannya. Dulu, Perdana Menteri Israel, yaitu Benyamin Netanyahu, pernah sesumbar dan berjanji akan meraih kemenangan atas peperangan ini. Netanyahu berorasi di depan pasukannya bahwa Israel akan menang saat memerangi pasukan militan di jalur Gaza, kemudian Lebanon, dan bersiap untuk menyerang Iran. Di samping itu, kepala militer Israel, yaitu Letnan Jenderal Herzi Halevi, juga sesumbar bahwa Israel bisa mengalahkan Hamas dalam 1 tahun kemudian. Namun, fakta di lapangan jauh dari kata berhasil. Tentara IDF bukan hanya gagal dalam memenangkan peperangan, akan tetapi justru salah sasaran dalam praktik berperang. Oleh karena itu, ucapan Netanyahu saat ini berbalik arah dengan sesumbar yang dilontarkan di masa awal peperangan. Netanyahu bersuara di depan pasukannya bahwa sejak 1 tahun yang lalu, pihak Israel mengalami pukulan yang sangat mengerikan. Semua keluar dari rencana awal. Fakta mengerikan akibat peperangan antara Hamas dan Israel adalah korban sipil, khususnya di kubu Palestina yang jumlahnya begitu banyak, walaupun juga ada di kubu Israel. Selama peperangan 1 tahun ini, sudah hampir mencapai 42.000 korban jiwa. Dan mirisnya lagi, dari sekian banyak korban jiwa didominasi oleh warga sipil, yaitu dari golongan orang tua dan anak-anak. Padahal dalam peperangan tidak diperbolehkan siapapun mengganggu orang tua, masyarakat sipil, dan anak-anak. Tapi faktanya seperti itu yang terjadi di Palestina. Dan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh pihak Hamas. Sedangkan dari kubu Israel juga banyak memakan korban jiwa dari rakyat jelata atau rakyat sipil, yaitu mencapai sekitar 1.200 orang. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan korban dari pihak Palestina. Saudaraku sekalian, dampak dari peperangan ini, sebagian wilayah Gaza hancur lebur. Masyarakat sipil mengalami perlakuan keji. Misalnya, militer Israel memindahkan hampir seluruh penduduk ke dalam kandang kecil yang tidak aman dan tidak layak huni, atau memang tidak bisa dihuni. Sehingga di situ hidup ala kadarnya. Tidak ada atap, tidak ada air, dan tidak ada perlindungan dari pihak manapun. Di samping itu juga, militer Israel menggunakan senjata berat di daerah padat penduduk dengan cara sengaja dan tidak pantas. Banyak warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel.
Israel juga mencegah tim dari komisinya untuk mengunjungi para korban di dalam wilayah Israel dan wilayah penduduk Palestina. Oleh karena itu, fakta menunjukkan bahwa di sini terjadi kejahatan perang yang begitu luar biasa. Dari pihak PBB menyimpulkan adanya kejahatan perang dalam konflik bersenjata antara Israel dan milisi penguasa Gaza Palestina. Laporan Komisi Penyidik Independen (PBB) menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu melanggar hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Dari fenomena peperangan tidak seimbang antara Israel dan Palestina, maka yang terjadi adalah kezoliman. Pihak Israel banyak melakukan penyimpangan, maka statusnya adalah zolim. Sedangkan Palestina berada di posisi mazlum atau teraniaya, karena lebih dominan sebagai korban daripada pelaku. Saat ini, kita bisa menyaksikan korban perang dari masyarakat Palestina. Mereka hidup dalam keprihatinan. Kondisi mereka sangat mengenaskan. Mereka hidup tanpa tempat tinggal yang layak, tanpa persediaan air bersih, dan tanpa makanan. Sehingga mereka hidup seperti binatang karena tidak terurus. Nah, dari fakta seperti itulah, simpati negara-negara lain untuk Palestina terbangun begitu kuat. Negara-negara lain berbondong-bondong untuk mendukung Palestina melalui berbagai sektor, mulai dari dukungan moral, kemudian dukungan materi, hingga dukungan melalui militer. Pada tanggal 10 Mei 2024, sebanyak 15 negara anggota NATO telah memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi anggota PBB. Dan tentunya negara Palestina sudah diakui oleh dunia internasional jika mengikuti pendapat ini. Dari sekian banyak negara yang mendukung Palestina, ada negara-negara yang menunjukkan kepedulian sampai saat ini, diantaranya adalah Iran, Lebanon, Liberia, Libya, Kuwait, Irak, Jordan, Afghanistan, Albania, dan masih banyak negara-negara lain yang mendukung terhadap Palestina. Dan semoga dukungan ini nanti akan membuahkan hasil, yaitu status kemerdekaan bagi Palestina. Semua negara tersebut menuntut untuk segera melakukan gencatan senjata dan mengakhiri polemik ini. Dan ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Pihak Israel semakin membabi buta untuk meruntuhkan lawan-lawannya. Di antara laskar yang menjadi musuh bagi Israel adalah Hizbullah. Karena Hizbullah ini salah satu laskar yang getol menentang terhadap Israel, menentang terhadap invasi yang dilakukan oleh Israel. Pada saat jet tempur Israel menyerang basis Hizbullah di selatan ibu kota Lebanon, ternyata menewaskan pimpinan Laskar Hizbullah yang bernama Sayyid Hasan Nasrullah. Nah, wafatnya Nasrullah ini menjadi pukulan berat bagi Hizbullah yang saat ini sedang berjuang mati-matian untuk melawan gempuran hebat dari pihak Israel. Dan perlu diketahui bahwa negara tetangga yaitu Iran dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengakui keberadaan Israel dan bahkan berupaya untuk membasminya. Selama bertahun-tahun, Iran mendukung organisasi-organisasi paramiliter yang menentang Israel. Di satu sisi, pihak Israel meyakini bahwa Iran bisa menimbulkan ancaman bagi eksistensi Israel. Akhirnya, pimpinan Hizbullah wafat akibat serangan udara yang dilakukan oleh pihak Israel. Nah, lalu siapa Nasrullah yang merupakan pimpinan Hizbullah ini yang membuat Iran marah karena wafat beliau di tangan pasukan Israel? Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa Nasrullah adalah sosok misterius dan memiliki hubungan dekat dengan Iran. Nasrullah juga dikenal dengan istilah tokoh
paling terkenal dan paling berpengaruh di Timur Tengah. Di bawah kepemimpinan Nasrullah, Hizbullah membantu melatih perang dari berbagai kelompok yang ada di Palestina, yaitu Hamas, dan kelompok di Irak dan Yaman. Sehingga apa? Jasa Nasrullah ini sangat besar, khususnya dalam pendidikan militer. Hizbullah sendiri sering mendapatkan rudal dan roket dari Iran untuk digunakan melawan Israel. Sehingga bisa dibilang Hizbullah adalah anak emas dari Iran. Ketika pimpinan Hizbullah terbunuh oleh Israel, maka pihak Hizbullah dan Iran merasa terpukul, sekaligus merasa dihinakan. Oleh karena itu, dengan wafatnya dua pemimpin Hizbullah, yaitu yang pertama Abbas dan yang kedua Nasrullah, Iran merespons kejadian itu dengan menyerang balik, yaitu melemparkan roket-roket handal dari Iran menuju ke jantung-jantung tertentu yang ada di Israel. Iran menembakkan 200 rudal ke Israel, termasuk senjata hipersonik. Dalam serangan ini, militer Iran menargetkan 3 pangkalan militer Zionis Israel. Akhirnya, serangan dari Iran tersebut menghancurkan pangkalan militer Israel di Nevatim, kemudian pangkalan militer di Netzarim, juga ke pangkalan militer Israel di Tel Nov. Ternyata serangan rudal-rudal hipersonik milik Iran ini berhasil menjebol pertahanan udara milik Israel yang biasa dikenal dengan istilah Iron Dome. Serangan itu mendapatkan reaksi keras dari pihak Israel. Bahkan Benyamin Netanyahu terlihat gemetar saat menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers. Pihak Israel awalnya seolah-olah ingin melawan Iran, akan tetapi akhirnya digagalkan atau digugurkan. Mengapa Israel tidak berani melawan Iran, padahal nyata-nyata Iran sudah menyerang Israel? Menurut William, yaitu Direktur Badan Intelijen Pusat, menyatakan bahwa Israel mulai ragu untuk melakukan serangan balasan terhadap Iran. Bahkan saat ini pihak Israel masih mempertimbangkan dengan hati-hati apakah Israel akan melawan Iran ataukah tidak. Mengapa? Karena sangat tidak menutup kemungkinan bahwa Iran akan mengeluarkan serangan rudal balistik yang lebih canggih, yang lebih modern. Iran juga mengklaim bahwa serangan itu merupakan balasan atas kematian pimpinan Hamas, yaitu Ismail Haniyeh, dan pemimpin Hizbullah, yaitu Hasan Nasrullah. Iran juga menyatakan bahwa serangannya telah selesai, artinya tidak diteruskan. Namun Iran juga memberi warning, juga memberikan ketegasan, jika Israel berani membalas, maka Iran akan menyerang dengan lebih brutal. Nah, inilah yang membuat pihak Israel menjadi minder dan menjadi takut untuk melawan Iran. Ini memang adu mekanik, teman-teman, yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Karena walaupun Iran itu kuat, akan tetapi juga ada titik kelemahan tertentu yang jika titik itu diserang juga akan berbahaya bagi Iran, yaitu fasilitas minyak dan fasilitas nuklir. Dan ini awalnya sudah diincar oleh pihak Israel walaupun akhirnya gagal. Dan untungnya dunia tidak menyetujui dengan rencana penyerangan pihak Israel kepada fasilitas-fasilitas tersebut. Termasuk Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, juga melarang Israel untuk menyerang titik-titik tersebut, yaitu fasilitas minyak dan fasilitas nuklir. Semoga peperangan ini cepat usai, teman-teman. Dan semoga gencatan senjata segera terlaksana dan Palestina mendapatkan tempat di dunia internasional, tentunya dengan status kemerdekaan, sehingga Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat. Kita doakan semoga segera mencapai titik terang, dan ini merupakan dukungan kita kepada Palestina. Salam merdeka. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.